Yang paling berkesan itu saya dibawakan kena virus corona. Waduh, berarti ada info bahwasanya Bu Erlik ini terkena COVID-19 seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bibagu Bincang Bareng Gondrong. Dan kita tahu semua bahwasanya garda terdepan pencegahan penyebaran COVID-19 yakni tim medis. Dan tentunya mempunyai perspektif tersendiri dikala pemerintah mencanangkan program New Normal. Meskipun kita semua tahu kasus terkonfirmasi positif di Indonesia semakin hari semakin bertambah, tentu roda perekonomian dengan adanya new normal akan dapat diselamatkan. Akan tapi bagaimana dari perspektif medis, tentunya di Indonesia, khususnya di Ekskadisidenan Madiun, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari tim medis, ada Bu Dr. Erlik Marnowati. Selamat datang Bu Dr. Erlik Marnowati. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di Bibagu Podcast. Alhamdulillah. Siap. Siap. Nah, semangat membara dari Bu Erlik ini luar biasa. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sobat Biba perlu diketahui Ibu Erlik Marnowati ini adalah ibu dokter yang bertugas di mana, Bu? Saya selaku Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas wilayah Kecamatan Muntoranati, iya, di Puskesmas Nguranggareng Taji. Nguranggareng Taji, ya. Siap, luar biasa. Dan dengar-dengar Ibu Erlik Marnowati ini sangat aktif dikala untuk menanggulangi ataupun mensosialisasikan pencegahan COVID-19. Benarkah itu, Ibu? Alhamdulillah, saya beserta teman-teman saya, banyak sekali teman-teman saya, ada 65. Awalnya kita sudah semangat harus memberantas penularan COVID dan harus memberantas penyakit COVID. Memberantas penyakit COVID ya, bersama 60 berapa, Bu? 60 staf saya. 60 staf, berarti semuanya dikerahkan. Ikut. Ya, Bu? Wah, luar biasa. Jadi yang mulai dari desa sampai kita 9 desa. 9 desa. Sampai penanggung jawab surveillance kita turun dibantu oleh Forkompimcam. Forkompimcam, ya, Forum Komunikasi. Forum Komunikasi Kecamatan. Siap. Yang terdiri dari Pak Camat, dari Kapolsek, dari Koramil, Pak Dan Ramil, dari Puskesmas, dari KUA, dari KB. Kami ikut. Berarti semuanya ikut ya, Bu? Tapi yang paling harus ada itu dari Kapolsek, dari Koramil, dari Puskesmas, dari Kecamatan, dari Kepala Desa dan perangkatnya. Oke, siap. Terus untuk mungkin sistem sosialisasi ataupun teknisnya itu seperti apa, Bu? Siap. Ya, dari kami pertama kali begitu ada COVID, kami langsung siaran keliling. Siaran keliling? Ya, siaran keliling diikuti dengan tadi Forkompimcam. Ya, ada mobilnya Kapolsek, mobilnya Pak Camat, mobil Puskesmas yang untuk siaran keliling. Oh, siap. Speaker besar. Berarti berputar-putar mengitari desa. 2 hari kita. Oh, 2 hari. Habis siaran keliling, kita diikuti ke desa-desa. Oh, itu dilakukan sosialisasi seperti apa itu, Bu? Untuk ke desa-desa itu? Ke desa-desa itu kepala desa beserta kami, beserta Forkompimcam mengundang tokoh masyarakat desa. Jadi ada ya tokoh masyarakat, ada perangkat, kita sosialisasikan. Termasuk RT RW juga ya, Bu? Iya. RT RW. RT RW di sosialisasi tentang corona. Setelah itu tentang penularan corona. Terus ini akhir-akhir ini tentang new normal. Kemudian ini kan sudah masuk masa transisi ya, Bu? Ya. Transisi new normal. Mungkin kegiatan Ibu kan sudah tidak sama yang seperti dulu. Mungkin yang sekarang dilakukan apa, Bu?
new normal, kami siaran keliling lagi. Kesiaran lagi. 2 hari. 2 hari. Semua kami punya bukti, semua kami punya foto, punya video. Kita siaran keliling lagi. Oke, siap. Woro-woro bahwa setiap keluar rumah harus pakai masker. Masker wajib. Oke, siap. Boleh masker kain, boleh masker Medis. Oke, Bu, sebelum kita jauh Iya. ke masker-maskeran, Iya. kita perlu tahu dulu, Bu, apakah sebenarnya new normal itu apa sih, Bu? Iya, siap. New normal itu kita dilatih untuk kehidupan baru. Oh, nggih, siap. Jadi masyarakat sekarang harus berubah. Siapa yang tidak berubah akan kalah. Covid-nya menang. Covid-nya menang. Ye. Berubahnya bagaimana? Berubahnya kalau keluar rumah, harus bawa hand sanitizer, Hand sanitizer, harus bawa tisu basah, tisu basah, harus bawa sabun cair, siap. harus bawa masker, Masker. boleh masker, harus pakai masker, boleh masker kain, boleh masker medis. Untuk apa, Bu Dokter? Sabun cair, sewaktu-waktu di jalan atau di tempat-tempat umum ketemu air yang mengalir, kita cuci tangan. Cuci tangan, siap. Pakai sabun. Kalau sudah itu kita diaman lagi, dilap dengan tisu basah. Tisu basah. Nah, sekali-sekali, sebentar-sebentar kita mesti pakai Antisipasi. 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 Oke. Terus itu kalau keluar rumah. Begitu sampai rumah, tidak boleh seperti yang kemarin masuk jeblung, langsung tempat kamar, langsung di tempat makan, boten bareng. Nggak boleh ya, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus lewat belakang. Sepatunya diangkat, ditaruh di tempat sepatu. Harus langsung kamar mandi. Mandi, bajunya semua dilepas, mandi kita. Nah, sebelum keluar tadi harus menyiapkan baju harian di kamar mandi. Oh, siap-siap. Jadi tidak bungak-bungok, ambil daster, ambil. Sudah di kamar mandi baru bingung Ya, gantinya. Itu perubahan kita. Oh, siap. New normal. Jadi banyak, Mas. Banyak sekali itu, tapi kehidupan yang wajar saja. Yang wajar saja. Yeay. Yang itu salah satu upaya untuk hidup berdampingan dengan corona Ya. itu tadi. Kemudian Juga harus distancing. siap, physical distancing. Oke, ini Sobat Biba, mohon maaf sebelumnya saya tidak pakai masker ya. Tapi ini tetap menggunakan protokol COVID. Sudah jaga jarak ya, Bu, kita, Bu. Siap. Jaga jarak, tadi sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer dan sebagainya. Ya. Dan itu tadi arti pengertian dari new normal. Kemudian kita bergeser untuk selanjutnya. Tadi kan sudah kita ketahui bersama ya, Bu, new normal itu seperti apa. Dan pertanyaan selanjutnya yakni, siapkah ini Indonesia, terutama Eks-Karisidenan Madiun ataupun di wilayah kerja Ibu untuk menerapkan masa transisi new normal ini? Ya. Gini ya, Mas Dibago. Mas Gondrong, siap. Oh, Mas Gondrong. Oh, mohon maaf tadi belum perkenalan, siap. Iya, Mas Gondrong. Iya. Siap, boten siap, kita harus siap. Harus siap. Harus siap. Nggih. Jadi kita sebagai masyarakat Karisidenan Madiun khususnya harus siap. Harus siap. Kenapa, Bu Dokter? Harus semangat, harus siap. Kalau nggak siap kita kalah. Kalah. Covid-nya menang. COVID-nya yang menang. Nggih. Jangan Jadi sampai harus- itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Nggih. Jadi setiap mau masuk instansi atau masuk warung atau masuk restoran harus ada tempat yang untuk cuci tangan. Cuci tangan harus itu. Dan situ kita cuci tangan. Oke. Dan Kita masuk. kalau kita melihat mungkin di warung-warung ataupun di rumah makan, di masjid dan dimanapun tuh sekarang mungkin sudah mulai sadar, Bu. Sudah ada tempat cuci Iya, tangan, siap. ada Iya. sabunnya dan Iya. sebagainya. Berarti kan Iya. itu bisa diartikan kita sudah siap Berubah. seperti itu, sudah Iya. siap berubah, Iya. sudah siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Oke, siap. Nggih. Dan mungkin kalau seperti saya ini ya, Bu, perwakilan dari generasi milenial. Wih, siap generasi milenial. Mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk
menghadapi penyebaran COVID-19 ini tentunya di era transisi new normal ini, Bu? Ya, sebagai kaum muda. Kaum muda. Iya. Kaum muda itu kadang-kadang agak sulit untuk menerima new normal. Menerima kenyataan. Kadang-kadang masih saenake nggak pakai masker. Saenake bergerombol-gerombol. Saenaknya di angkringan. Mudah-mudahan ayo kita berubah. Sekarang kan sudah ada jalan sepeda santai. Sepeda santai, goes. Ya, goesnya pagi, siang, malam, Saya lihat sudah pakai masker. Sebagian besar sudah bermasker. Siap. Sebagian besar sudah bermasker. Dan kalau berbondong-bondong itu karena ya memang yang gowes itu banyak. Jadi ya kayak pawai. Ya, teman-teman kaum muda ya ayo berubah. Pakai masker. Pakai bahwa ini harus berubah. Harus berubah diri kita sendiri. Siap. Baru keluarga kita. Baru lingkungan. Siap. Berarti kita harus berubah. Dan mungkin ketika kami kan masih muda ya, Bu. Siap. Generasi milenial. Itu kan sangat sulit untuk tidak keluar rumah. Iya. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan, Bu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini ketika di luar rumah. Mungkin kita harus bawa apa atau harus menggunakan apa dan sebagainya, Bu. Ya, teman-teman, Mas Gondrong. Siap. Pesan ke anak muda, kalau keluar rumah, ya itu tadi, pakai masker. Seadanya, boleh kain, boleh medis. Ya, pakai masker. Satu itu aja. Kalau punya penutup wajah, ya alhamdulillah. Siap. Penutup wajah. Pasti boleh, alhamdulillah. Yang pasti kita penularannya akan lewat droplet. Percikan apa nih? Liur. Cairan tubuh. Jadi ludah. Siap. Iya. Jadi di situ. Jadi supaya kita tidak ketularan para OTG, dan kita tetap lindungi diri kita dulu. Siap. Ya, lagian anak muda kan rangkul-rangkulan. Iya. Tutup. Ini pakai masker dulu. Yang penting masker. Soalnya kalau kita itu sudah bareng sama teman-teman itu kadang lupa. Padahal kita sedang dalam masa pandemi ya, Bu. Tapi antisipasinya tetap pakai masker. Selain masker ada hand sanitizer. Kemudian itu aja. Kalau yang lain-lain pasti males bawanya. Yang penting itu masker sama hand sanitizer. Sama sering-sering cuci tangan. Oke, siap. Itu yang penting. Siap. Jadi harus pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan. Itu tadi yang harus dipersiapkan untuk sobat Biba yang mungkin mau nongkrong-nongkrong, tapi jangan dulu deh kalau untuk nongkrong-nongkrong. Kita sebenarnya boleh ya, Bu, keluar rumah, tapi saat ada kepentingan aja seperti itu ya, Bu. Sebelumnya saya juga ingin tahu nih, Bu. Kan jenengan juga sudah aktif mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19. Mungkin ada hal yang paling berkesan dari semua itu, Bu? Waduh, yang paling berkesan itu saya dibawakan kena virus corona. Waduh, berarti ada info bahwasanya Bu Erli ini terkena COVID-19 seperti itu? Bermula dari pasien kena COVID-19, ditanya oleh bidan tapi bukan wilayah kami, wilayah kecamatan lain, percaya dengan pasien. Kapolseknya juga nulis dengan enaknya, di-share, dikirim di tempatnya Kapolres Magetan, dikirim di Wakapolres, dikirim di 3 tempat, bocor. Ini benar, ini nyata. WA di saya ini isinya, Bu Dokter sehat, pripun kabarnya itu yang sangat berkesan buat saya. Saya ya karena izin Allah saja, saya pasrah sama Allah, mudah-mudahan
menghapus dosa saya hoax ini dan membawa berkah yang luar biasa buat saya. Amin. Saya diisukan kena Kena COVID-19. Siap. isu Hoak. iya, Sekali lagi ditekankan isu hoak. hoax. Ibu Erlik Saya Dr. Eli sehat. sehat. Oke Bu, terima kasih. Itu tadi mungkin pengalaman berkesan dari Ibu Erlik Marnowati yang sudah diisukan terkena positif COVID-19 seperti itu ya Bu. Iya. Dan itu ternyata hoax. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Dan ngomong-ngomong hoax ya Bu. Iya, Ini siap. kita ada gimana ini? Kayak permainan seperti itu. Ini untuk klarifikasi fakta atau hoax. Siap? Ya. Untuk yang pertama ini Bu, dijawab cepat. Iya, dia cepat. Dijawab cepat. Iya. Yang pertama, corona dapat menyebabkan kelumpuhan mendadak. Fakta atau hoax? Hoax. Seperti apa Bu? Karena yang diserang bukan saraf, Bukan saraf, bukan. Yang diserang adalah pernafasan. pernafasan. Iya. Kalau sudah sesak, pakai ventilator sudah tidak bisa, ya sudah. Berarti nggak ada hubungannya sama Kelumpuhan. Kelumpuhan nggak ada. Betul. Berarti hoax. Ya. Sobat Biba, corona menyebabkan kelumpuhan itu adalah hoax. Ya. Kita lanjut kedua. Berkumur dengan air garam dapat mencegah penularan COVID-19. Fakta atau hoax? Hoax juga. Hoax juga. Oke. Sebetulnya kumur dengan garam itu hanya untuk membersihkan saja. Membersihkan mulut ya. Bu? Iya, membersihkan mulut saja. Gitu. Jadi ya kalau untuk mencegah badan Nggak bisa. tidak bisa. Nggak bisa. Oke. Berarti itu hoax. Ya. Berkumur dengan air garam hoax. Kita lanjut ketiga. Harus memakai pelindung wajah saat new normal. Fakta atau hoax? Nah, itu fakta. Fakta. Oke, Ya. fakta. Gimana Kalau Bu? punya pakai. Kalau punya pakai. Iya, lebih baik. Lebih baik dipakai. Iya. Oke, siap. Ya. Fakta. Sobat Biba, keluar rumah menggunakan face shield atau pelindung wajah. Fakta. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yakni ibu hamil wajib mengikuti tes rapid untuk mencegah penularan ke bayinya. Siap. Ibu hamil yang masih muda belum perlu. Belum perlu. Tapi ibu hamil yang mau melahirkan harus tes rapid. Harus tes rapid. Iya. Harus tes rapid. Jadi kalau ada penularan segera ketahuan. Oh, seperti itu. Iya. Terus lagian kalau ada operasi atau kelahiran tidak menular kemana-mana. Jadi fakta itu. Fakta harus, ya, Bu? Tapi umur kehamilan yang sudah agak tua, 37 minggu gitu. Oh. Kalau yang masih sebulan, 2 bulan, Belum perlu. belum perlu. Belum perlu. Oke, siap. Karena jangka waktunya untuk melahirkan dan juga masih lama ya. Iya. Oke, siap. Iya. Terima kasih. Ini Amin. Amin. Itu tadi sudah terjawab Sobat Biba. Untuk fakta atau hoax itu tadi yang pertama, corona menyebabkan kelumpuhan itu hoax. Siap. Kemudian berkumur dengan air garam juga hoax. Menggunakan Face pelindung shield, ya. wajah itu tadi fakta. Iya. Karena kita perlu kalau kita punya. Kalau nggak Iya. punya cukup pakai masker saja. Oke. Iya. Dan terima kasih untuk Ibu Erlik Marnowati telah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Bibago ini. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk Sobat Bibago. Siap. Monggo. Oke. Ya, untuk masyarakat luas saja kita perlu waspada. Siap. Tetap hati-hati dengan virus corona. Tidak bisa kita remehkan. Iya, betul. Tidak bisa kita remehkan karena banyak penderita COVID dengan OTG Tanpa gejala. orang tanpa gejala, orang tanpa gejala. Setelah diperiksa positif. Jadi kita tetap waspada, hati-hati. Hati-hati. Ye. Siap. Tetap harus pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumunan, begitu. Itu pesan saya dan insya Allah corona akan segera berakhir. Amin. Rindu. Harapannya begitu. Kita semua sudah rindu kebebasan, Bu. Oke. Jadi yang ekonomi ya segera Pulih. berjalan. Yang dalam masa pendidikan juga segera Oke. masuk. Wah. Dari tim Kita- medis juga sedikit lega gitu ya Bu Iya. dengan hilangnya corona. Oke. Kita doakan bersama Bu, semoga corona ini Amin. cepat
musnah dari muka bumi. Alhamdulillah, alamin. Siap, dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Erlik Marnawati telah menyempatkan waktunya untuk datang di studio Bibago. Dan ini pesan untuk Sobat Biba untuk tetap menjaga kesehatan, jangan meremehkan yang namanya corona karena itu barang yang tidak terlihat ya Bu. Kita harus tetap waspada, tetap menggunakan masker ketika di luar rumah ataupun saat berinteraksi dengan orang lain. Juga membawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, dan selalu untuk mentaati protokol COVID-19. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan di podcast Bibago. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.